ibu dari seorang istri, bapak dari istri kita, jadi itu ingin bapak benar. Ketika neng punya suami ini, suami punya ibu dan bapak, tong jadikan mertua, tapi jadikan dia ibu dan bapak. Jeung entong sekali-kali melarang pasangan kita ketika berbuat baik kepada orang tua. Wah, siapa? Ya, insya Allah begitu. Karena nanti orang tua teh rata-rata nanti jadi orang ketiga. Lain mantan lain orang ketiga teh yang harus rumah tangga teh aing. Nah itu orang tua ibu bapak lama kurang usia. Jadi nah ya, so mungkin nanti ini sebetulnya mah masih banyak. Nanti mau tidak mau kan hukum menikah tuh an nikahu sunnati kata Rasul. Jadi nikah itu hukumnya sunnah. Tapi nanti ketika teteh yang akan sah jadi pasangan suami istri, di situ ada kewajiban dan haknya masing-masing. Di mana wajibnya ketika kita ikuti perintahnya akan menjadi pahala. Ketika kewajiban itu kita tidak ikuti akan menjadi sama. Karena dengan hukum ayat hakul zaujati ala zauji. Haknya seorang perempuan menjadikan kewajiban buat suaminya. Nanti ada hakul zauji ala zaujati. Nanti ada haknya seorang suami. Nanti kewajiban buat seorang istri. Apa itu? Insya Allah akan dibuat, akan diperkenalkan sama pemateri yang sering. Bila banyak kata-kata yang salah, itu semata-mata kebodohan saya pribadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau siapa? Ustaz. Sebetulnya mah itu sih siap aktif sama Pahlil. Oh, radio ya. Meninggal akhir bisa meninggal dulu asar. Saya tahu lah. Saya datang dulu. Pahlil dulu berarti ya. Pahlil dulu. Kad, ada. Kita buat materi yang berikutnya. Kita yang akan di pemberian materi oleh penghulu muda Fahlil Umam SHI. Oleh sebab itu Auzaullah fi ma'akul dihormatin tusalli maulakan seluas-luasnya waktu dan segala kehormatan kepada beliau kami bersilakan. Ayo sambil Panerunya. sambut. Paneri kamu. Ya. Saya tanam. Kami lalu masuk Ustaz. Sekalian aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Matur nuwun, terima kasih kepada Ustaz Cece dan Ustaz Firman yang sudah berbagi waktu pada Al-Fakir untuk memberikan materi pada bimbingan perkawinan pada siang hari ini. Untuk pembahasan yang akan saya utarakan dalam sesi bimbingan perkawinan ini yaitu mengenai mengelola psikologi dan dinamika dalam berbuat. Dalam perkawinan kita mengenal yang namanya 5 pilar perkawinan. Jadi setiap pasangan calon pengantin harus mengetahui 5 pilar dalam perkawinan. Yang pertama yaitu relasi berpasangan, maksudnya hubungan antar pasangan. Dan yang kedua yaitu harus tahu cara pandang, menyatukan cara pandang. Kemudian yang ketiga, sikap dan perilaku saling berbuat baik. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima yaitu antara saling ridho. Ya, jadi itu mengenai 5 pilar perkawinan. Jadi silakan dipaparkan satu persatu bagaimana tentang 5 pilar perkawinan tersebut.
Untuk lebih intens lagi, di sini saya juga akan membahas mengenai komponen hubungan perkawinan dan tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan. Komponen-komponen dalam hubungan perkawinan itu, di dalam perkawinan ada yang namanya segitiga cinta, atau bukan cinta segitiga, tapi segitiga cinta. Segitiga cinta. Apa saja segitiga cinta itu? Yang pertama yaitu kedekatan emosi. Kedekatan emosi antar pasangan. Yang kedua yaitu gairah, saling berhubungan ya, antara segitiga cinta ini. Kedekatan emosi, yang kedua gairah, dan yang ketiga yaitu komitmen. Ini harus diselaraskan antara pasangan, antara kedekatan emosi, gairah, dan komitmen. Sadajana anu namina yang namanya disebutkan Muhammad Agung sama saudari Alia, ada di sini Muhammad Agung Alia, pasangannya Alia tidak ada? Belum ada deh. Ganti ke saya. Ganti. Salah ini salah. Ya lanjut ke tadi ya, kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang. Kedekatan emosi di sini munculnya karena ada rasa kasih sayang, mawadah warahmah di antara pasangan suami istri. Ya, jadi adanya kedekatan emosi itu tercermin dengan adanya rasa kasih sayang, terus samawa sakinah mawadah warahmah. Kemudian menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya. Kedekatan emosi karena perjalanan perkawinan itu kan ada bertahap-tahap. Nanti misalkan setelah akan nikah ada resepsi. Resepsi tadi sudah dijelaskan, jangan sampai istri meninggalkan sholat yang sudah di make up, dan itu tahap-tahapannya. Nanti setelah 1 hari perkawinan ada tahapnya lagi, jadi mandiri rumah tangga. Kemudian nanti di tahap selanjutnya mungkin akan merencanakan mempunyai momongan. Nanti ada tahap punya momongan, nanti ada tahap istri hamil 35 minggu. Nah, kalau udah 35 minggu ke sana baru istri siap untuk melahirkan. Nanti kalian berdiskusi, para hadirin berdiskusi dengan istri gimana, mau sesar atau mau normal. Nanti normal ada yang sakit, ada yang enggak. Sekarang udah ada yang namanya operasi normal tapi tidak sakit. Nah, dengan metode tiup itu kan. Ada lagi. Terus kalau sesar ada yang lama sakitnya. Dan setelah melakukan operasi sesar recovery-nya paling sebulan atau 2 bulan. Dan sekarang ada recovery-nya cepat, dengan sudah operasi 2 hari 3 hari udah bisa bangun. Nanti diskusikan gitu kan, gimana punya anaknya. Terus nanti setelah punya anak nanti ada tahapannya lagi. Tahapannya bagaimana, anaknya 1000 hari kehidupan anak itu akan dicukupi dengan gizi-gizi. Tidak ada yang namanya anak stunting. Stunting itu apa? Ya, stunting itu tiklot. Ya, jadi kecil. Nanti kadang kalau istri saya itu kalau misalkan ke posyandu itu nggak mau, ya kan? Karena kalau misalkan lihat berat badan anak nanti itu ketahuan kan, ditimbang kalau di posyandu itu berat badannya kurang, nanti kata ibu kader wah ini stunting. Dia kan si istri itu jadi bikin down gitu kan. Makanya istri itu nggak mau ke puskesmas, ke posyandu itu, tapi beli timbangan. Jadi kita mengevaluasinya sendiri gitu kan. Jadi si istri saya itu beli timbangan gimana nanti misalkan untuk tahapan anak laki-laki usia 2 bulan itu berapa berat badannya.
normalnya berapa, overnya berapa, jadi kita tahu dari timbangan seperti itu. Terus juga ada apa namanya tinggi badannya ya kan diukur seperti itu. Karena kalau misalkan posyandu itu beban mental katanya gitu kan, beda berapa kilo atau berapa mili kilo gitu kan, jadi bilang sama kadernya stunting kan nanti kayak seperti itu. Tapi kalau misalkan dia mau terjaga gitu, ke kontrol bagaimana ukuran bayinya gitu seperti itu, ya konsultasikan gitu, ke bu kader seperti itu. Ya terserah, itu nanti didiskusikan sama suami istri ketika nanti punya anak seperti itu. Terus nanti setelah 1000 hari kehidupan, nanti anak misalkan jadi balita 3 tahun. Nanti kita sebagai orang tua seperti apa gitu kan, mendidik anaknya, parentingnya seperti apa. Apakah nanti ketika 3 tahun masuk playground bagaimana, apa nanti aja TK ataupun enggak TK tapi langsung SD, ya terserah itu ya. Itu silakan didiskusikan. Itu tahapan-tahapan dalam perkawinan seperti itu. Jadi tahapan yang panjang itu harus dikaitkan dengan kedekatan emosional. Kedekatan emosional tidak akan terjalin kalau tidak ada komunikasi. Nah, nanti dibahas bagaimana menjalin komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu gairah. Gairah di sini mungkin konotasinya agak sedikit vulgar. Tapi di sini gairah di sini ya bukan hanya masalah ranjang, tapi ya gairah misalkan biasanya tantangannya itu ketika dua-duanya kerja, yang satunya jarang bertemu gitu kan, ketika bertemu pun lelah gitu kan karena sama-sama bekerja, atau yang di kesehatan ataupun di pabrik ada shift gitu kan, yang ini shift 1, yang istrinya shift 3, jadi nggak ketemu gitu kan, ada seperti itu. Walaupun yang di kesehatan juga seperti itu, di rumah sakit bagian dinas, bagian jaga gitu. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Ya salah satunya ya berikan sentuhan sederhana kan, ketika bertemu intens, jangan main HP. Ketika bertemu saling quality time, saling membagi waktu berdua seperti itu, menghabiskan waktu berdua. Ya. Adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangan, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan, yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya ya gairah itu kita menginginkan kemantapan gitu kan dalam berhubungan seksual. Tapi kalau misalkan kita sama-sama sibuk, kita kelelahan, ya, usahakan segala sesuatu yang berhubungan dengan berdua itu kita jadi lebih intim. Jadi ketika kita lelah, setelah bekerja, kita bertemu nih tapi tidak ada komunikasi, tapi sama-sama main HP gitu kan. Usahakan untuk berkomunikasi agar ada terjalin yang namanya hasad gairah itu. Gairah yang bukan hanya diranjang kan. Setelah tadi emosinya terhubung, gairahnya ada, setelah itu ada yang namanya komitmen. Nanti itu diskusi bagaimana untuk ke depannya. Bagaimana suami istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh tadi dari 5 pilar perkawinan itu ada salah satunya ikatan emosi. Jadi komitmennya di sini kan tadi ikatan emosi, gairah, komitmen. Nah, kalau misalkan ada beberapa dinamika apabila segitiga cinta ini tidak tersalurkan, tidak adanya plus minus, maka akan terjadi beberapa kendala. Salah satunya misalkan kedekatan emosinya ada, gairahnya ada, komitmennya ada, nanti akan timbul yang namanya samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kedekatan emosinya ada, gairahnya ada, komitmennya yang nggak ada, nanti yang timbulnya cuma jatuh cinta doang. Jadi misalkan kita emosinya ada nih, karena sudah pacaran lama, terus ada gairah, misalkan sini gairah ya, saya sering berduaan gitu kan,
naik motor berdua, terus nggak ada komitmen, ya kan? Cuma tidak ke jenjang pernikahan misalkan, nah, itu namanya jatuh cinta. Tuh. Kemudian ada gairah, ada komitmen, tapi tidak ada kedekatan emosi. Itu nanti di dalam perkawinan itu tidak tentram, tidak ada ikatan emosional antara pasangan. Komitmen ada nih, misalkan ingin punya anak 3, misalkan ingin punya anak 2, anak sukses semua, misalkan. Terus dijangka, misalkan setelah 5 tahun baru punya anak tidak setahun sekali. Nah, itu kan salah satu komitmen. Kita di usia segini pernikahan, punya rumah, usia segini punya kendaraan, misalkan seperti itu. Nah, itu kan komitmen. Terus ditambah gairah misalkan di dalam berduaan itu ada gairah, tetapi kedekatan emosinya nggak ada. Kedekatan emosi gitu kan, hanya membuang sperma doang misalnya, terus ingin menjenjang ke kehidupan yang selanjutnya, tetapi kedekatan emosinya nggak ada. Itu nantinya tidak tentram. Misalkan ya awet rajin lah kalau dalam bahasa Sundanya itu ya. Ya hubungannya tidak cerai, tapi emosinya tidak terbentuk seperti itu. Kemudian ada lagi dinamikanya, komitmen ada, kedekatan emosional ada, tapi kurang gairahnya kurang nih. Emosinya ada, terus komitmennya ada, tetapi gairah dalam misalkan keharmonisan seperti itu tidak ada. Nanti rumah tangganya hampa, ya. Kemudian kedekatan emosi tidak ada, gairahnya kurang, komitmennya nggak ada. Itu namanya persahabatan. Persahabatan itu dinamikanya. Kemudian gairah kurang, komitmen nggak ada, kedekatan emosi nggak ada. Itu hanya sama-sama manusia seperti itu ya, cuma kenal doang. Kemudian komitmen, kedekatan emosi, gairah tidak ada, yaitu hanya cinta kosong. Itulah tahapan dinamika segitiga cinta yang ada di dalam rumah tangga. Emosi, kedekatan emosi, gairah dan komitmen. Semuanya itu tidak akan tersosialisasikan kalau tidak ada yang namanya komunikasi. Yang paling sakral dalam pernikahan ini karena yaitu komunikasi. Karena kita menggabungkan dua kepala terhadap satu komitmen itu. Makanya nanti adanya komitmen, emosi dan gairah. Itu dalam menjaga mahligai. Nah, kemudian di dalam komponen berumah tangga yaitu segitiga cinta ada juga yang namanya penghancur dan pembangun hubungan. Nah, penghancur hubungan apa? Pertama, sikap menyalahkan. Nah, jangan sampai setiap ada kesalahan dari pasangan kita itu disalahkan, tetapi kita cari jalan keluar. Sedikit-sedikit disalahkan, jangan. Cobalah untuk berdiskusi. Kadang ketika mood kita tidak baik, kita ditegur pun akan nambah tinggi. Kalau kita lagi mood baik, ditegur pun bisa legowo. Nah, itu apalagi saling menyalahkan itu salah satu penghancur rumah tangga. Kemudian sikap membenci dan merendahkan. Nah, jangan sampai merendahkan dan saling membenci. Misalnya di sini misalkan ada ketimpangan status pendidikan, si istrinya lulusan SMP, suaminya lulusan S2 misalkan. Di sini sering merendahkan, kalau soalnya jarang nggak makan bangku kuliah misalkan seperti itu jangan ya. Jadi membekas kalau istri itu, kalau kita menghardik gitu ya, istri itu suka membekas, masih ingat gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Jadi jangan sampai saling membenci dan merendahkan. Jadi kita harus, tadi itu kuncinya, komunikasi. Kemudian sikap membela diri dan mencari alasan.
membela diri dan mencari alasan. Mencari alasan di sini karena kalau kita sudah menutupi kebohongan dengan kebohongan lain, maka akan adanya kebohongan. Makanya kita harus saling jujur apapun yang diperbuat, gitu ya. Saya walaupun sebagai PNS kita punya kode etik di dalam pemerintahan gitu ya. Tetapi ketika kita di luar gitu, saya curhat ke istri, misalkan gimana PNS itu kan suka banyak oknum PNS gitu kan ya. PNS misalkan pas kemarin 17 Agustus anak-anaknya pada di lapangan, tapi PNS pada neduh misalkan. Ya, saya berdiskusi sama istri itu. Ya, beginilah kalau misalkan punya suami jadi PNS gitu. Jadi harus bisa tahu batasan. Saya sama istri selalu komunikasi. Kemudian yang penghancur hubungan itu yaitu sikap mendiamkan dan mengabaikan. Ini jangan sampai ada kesalahan sedikit mengabaikan. Kalau misalkan kita suami misalkan punya kesalahan, ditegur sama istri, tetapi tahu waktu, gitu kan. Jika si suami mungkin lagi santai main HP, gitu kan, baru kan tadi misalkan wudhunya nggak benar, misalkan ya, atau tadi setelah sholat gak wiridan, harusnya wiridan dulu biar tentram, misalkan seperti itu ya. Pakai bahasa yang halus, komunikasi yang baik. Jadi kembali lagi semuanya kepada komunikasi. Ya. Kalau zaman sekarang karena udah ada pendekatan dulu gitu kan, PDKT, terus ada pacaran. Buat kita ya, kalian tahu bagaimana kalau pacaran itu sudah tahu karakteristik pasangan kan. Jadi ada tidak beli kucing dalam karung gitu kan. Tetapi saya selama ini ketika saya mengarungi bahtera rumah tangga itu ya emang saya pure dijodohkan. Saya dijodohkan walaupun ya kita saling kenal gitu, karena dulu adik kelas. Tapi untuk pendekatan itu ya kita komunikasi setelah di khitbah itu. Jadi komunikasi untuk ke jenjang pernikahan, buat tanggal pernikahan, akad seperti itu ya kita komunikasi pure lewat HP seperti itu. Jadi tidak ada kontak sama sekali. Jadi pacaran setelah menikah. Begitu saya aja yang tidak komunikasinya tidak intens gitu kan, hubungan komunikasi sebelum nikah itu ya ketika perlu aja kan. Contoh misalkan mau daftar nikah, paling udah obrolan itu seperti itu, tidak membahas kepada nanti bulan madu kemana, tidak. Jadi komunikasinya cukup sebelum ya seadanya ketika kita akan menghadapi pernikahan seperti itu. Nah ketika setelah pernikahan baru kita ada di sana komunikasi yang intens mengenai pernikahan ini mau dibawa kemana. Kita sering berdiskusi yang masalah kalau istri saya itu pure emang nggak bisa masak, bukan nggak bisa, malah emang nggak tahu ke dapur aja nggak mau gitu kan. Dapur tuh bersih terus ya. Adapun piring kotor ya bekas kita beli di luar ya dibungkus ke piring ya gitu, panci masih bersih gitu kan. Jarang masak, bukan jarang lagi, nggak pernah masak. Tapi kita tahu kita berkomitmen ya nanti ada sisihkan uang ya untuk kehidupan sehari-hari, untuk beli makan di warteg ataupun di mana. Jadi untuk anak ketika misalkan MPASI ya, makanan pendamping air susu ibu itu kita ya beli gitu kan, nggak masak. Jadi gimana mensiasatinya ya? Saya berkomitmen dengan istri itu ya berarti yang harus ditingkatkan itu jadi susu formulanya. Di susu formulanya kita mengambil susu formula yang lumayan mahal seperti itu. Jadi untuk menunjang MPASI yang tidak tersalurkan ya, walaupun
MPASI-nya itu ya misalkan beli yang beli gitu. Misalkan ada yang bubur itu kan bubur tentang apa, bubur anak gitu. Bubur ini bubur bayi yang tidak ada rasanya gitu kan. Tetapi proteinnya terus dikasih. Tapi untuk mensiasati dari kekurangan tidak bisa masaknya itu ya kita berdiskusi masalah merek susu yang lumayan mahal. Seperti itu ya, itu kan diskusi terus sama istri. Nah tadi itu penghancur hubungan rumah tangga. Yang kedua yaitu membangun hubungan rumah tangga. Apa aja kebutuhan itu? Yang pertama kebutuhan saya, kebutuhan Anda. Nah, jadi saling membutuhkan. Kemudian yang keempat, rekening bank hubungan, love language. Ya, tadi love language-nya kalau dalam pakar cinta itu ada 5 love language kan. Ada sentuhan, ada quality time, ada pelayanan, ada hadiah, apalagi itu satu lagi lupa lagi. Nah, carilah pasangan kalian itu mana nih love language-nya. Nanti ketika sedikit demi sedikit ya kan, cinta-cinta apa, sentuhan-sentuhan itu dipupuk, nanti akan menjadi keharmonisan. Yang ketiga yaitu kematangan berinteraksi antar suami istri. Ya, kembali lagi kepada komunikasi. Saya orangnya emang pendiam gitu ya. Jadi kan ketika misalkan segala sesuatu tidak didiamkan, tetapi ketika ada waktunya ya diomongkan. Yang paling ngeri itu ketika punya pasangan yang tidak marah, tapi diem. Nah itu yang paling susah. Ketika maunya apa sih? Makanya nanti ketika setelah berumah tangga nanti harus diluapkan seperti itu, jangan dipendam. Kembali lagi kepada komunikasi. Itu ya. Ada yang dipertanyakan? Kesiapan menikah dan keterampilan komunikasi. Untuk kesiapan menikah ya, udah daftar ke KUA berarti udah siap menikah ya kan. Untuk keterampilan komunikasi ya sudah tahu apa karakteristik pasangan kita, jadi komunikasinya akan bisa terjalin. Mungkin ada yang bisa ditanyakan mengenai konflik pembahasan kita itu. Yang jelas tadi ya, segitiga cinta, kedekatan emosi, gairah dan komitmen itu harus dilaksanakan ya. Kedekatan emosinya harus didekatkan, harus diketahui gairahnya seperti apa, terus komitmennya yang akan dibawa selama pernikahan ini apa kan. Yang pasti komitmen kita itu tiljana kan, seperti itu. Jadi nanti ketika para hadirin ini, para calon-calon suami istri ini mendapatkan buku nikah, kita dari KUA ini berwasiat ya, memberikan amanat jangan sampai buku nikah itu datang ke pengadilan, tetapi usahakan buku nikah ini kembali lagi ke KUA untuk daftar haji. Jadi jangan sampai nanti buku nikah yang bapak-bapak dan mbak-mbak ini dapatkan itu kembali ke pengadilan, tapi kembali diserahkan ke pengadilan, disita pengadilan karena mau melaksanakan perceraian. Tapi usahakan buku nikah itu kembali ke KUA. Untuk apa? Untuk daftar haji ataupun daftar umroh. Ya. Jadi mohon untuk diperhatikan tadi segitiga cinta antara kedekatan emosi, gairah dan itu lagi kedekatan emosi, gairah dan komitmen. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, selebihnya hanya dari Allah, kekurangan hanya dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.